Ya, saya share screen terlebih dahulu. Ya, apakah PowerPoint-nya terlihat? Terlihat, Pak. Oh, baik ya. Ya, kita sekarang sudah sampai ke materi kuliah yang kelima ya, yaitu farmakodinamika, efek lokal dan sistemik ya. Nah, kita lihat di sini bahwa pada fase farmakodinamika itu apa yang terjadi ya. Nah, setelah minggu yang lalu kita bahas mengenai fase farmakokinetika ya. Kali ini kita akan bahas mengenai fase farmakodinamika. Nah, apa yang terjadi pada fase farmakodinamika ini? Jadi pada fase farmakodinamika ini, obat berinteraksi dengan reseptornya dalam tubuh. Nah, masih ingat ya bahwa reseptor itu adalah tempat kerja obat. Dan fase farmakodinamika ini bisa dikatakan merupakan fase kerja obat. Perlu diingat bahwa obat agar dapat bekerja harus mencapai tempat kerjanya. Nah, jadi bagaimana obat itu bekerja terhadap tubuh ya, itu dipelajari dalam farmakodinamika. Nah, jadi ilmu farmakodinamika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang kerja obat pada tempat kerjanya. Yang dipelajari dalam farmakodinamika ini adalah di mana, bagaimana, dan mengapa terjadi efek farmakologi. Di mana efek farmakologi itu terjadinya, bagaimana terjadinya efek farmakologi tersebut, dan mengapa bisa terjadi efek farmakologi tersebut. Kemudian perlu disampaikan juga bahwa ada suatu mata kuliah yang namanya farmakologi molekular. Nah, di mata kuliah ini mempelajari penjelasan mekanisme kerja obat pada tingkat molekul ya. Nah, ini memang secara lebih terperinci bagaimana kerja obat pada tingkat molekul itu dipelajarinya di mata kuliah farmakologi molekular, dan itu merupakan bagian dari pendidikan pasca sarjana ya. Nah, untuk farmakologi sendiri memang lebih diutamakan, difokuskan pada tingkat sel ya. Namun demikian juga diperkenalkan bagaimana kerja obat pada tingkat molekul. Nah, sebagaimana kita ketahui ya bahwa tubuh kita ini adalah suatu sistem biologi ya. Zat aktif masuk ke dalam tubuh ya, ke dalam sistem biologi. Nah, kemudian timbullah kerja biologi dari obat. Timbullah perubahan-perubahan. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang kedua, efek obat. Nah, itu ada yang lokal, ada yang sistemik ya. Jadi efek lokal atau sistemik dari suatu obat itu tergantung pada dua hal ya, yaitu rute pemberiannya serta formulasi bentuk sediaannya. Itu sangat mempengaruhi ya, rute pemberian serta formulasi bentuk sediaan dari suatu obat sangat mempengaruhi apakah obat itu kerjanya lokal atau sistemik. Nah, kemudian yang menjadi kata kunci di sini adalah jika tidak terjadi absorpsi, maka muncul efek lokal. Jika terjadi absorpsi, maka muncul efek sistemik. Nah, absorpsi itu adalah bagian dari fase farmakokinetik, salah satu tahap dari fase farmakokinetik. Nah, absorpsi ini yang menjadi kata kunci. Apakah dari suatu obat itu akan muncul efek lokal atau muncul efek sistemik. Nah, sekarang kita lihat mengenai efek lokal obat ya. Kita lihat dari rute pemberiannya. Nah, jadi efek lokal obat itu adalah yang terjadi apa? Nah, liberasi atau pembebasan zat aktif itu adanya di tempat yang diberikan, di tempat yang diberikan. Kemudian juga tidak menghendaki absorpsi. Ini ada beberapa gambar yang menunjukkan contoh obat-obat yang kerjanya lokal, tidak hanya yang dioleskan di kulit gitu ya, tapi juga yang digunakan dengan rute oral juga ada yang kerjanya lokal.
Jadi kata kuncinya adalah ada tidaknya proses absorpsi. Nah sekarang rute topikal ya, saudara sudah tahu menurut rute topikal itu apa ya. Jadi ada obat yang diberikan pada kulit misalnya. Nah agar menghasilkan efek lokal, maka bahan berkhasiatnya itu jangan sampai tembus ke dermis. Karena pada dermis terdapat pembuluh darah. Nah contohnya salep, krim, gel untuk kulit itu memang kalau untuk ditujukan untuk efek lokal itu hanya sampai ke epidermis saja. Tidak sampai masuk ke dermis. Tujuannya seperti itu. Meskipun nanti kita akan lihat ya bahwa mungkin saja ada yang sampai ke dermis. Tapi yang sampai ke pembuluh darah itu sangat sedikit sehingga tidak akan mempengaruhi kondisi tubuh kita. Nah, kemudian selain kulit ya, tubuh kita juga ada bagian yang ditutupi oleh mukosa ya. Nah, jadi bahan aktif obat yang diharapkan kerjanya lokal itu kalau dengan rute topikal pada mukosa, maka si bahan berkhasiatnya itu tidak sampai menembus epitel. Ya. Karena pada lapisan di bawah epitel, misalnya lamina propria pada gastrointestinal tract, ya, itu terdapat pembuluh darah kapiler. Nah, maaf ini kurungnya ada yang keliru ya. Nah, di sini kurung. Oke ya, jadi kalau diberikannya pada mukosa, bahan berkhasiat itu tidak sampai menembus epitel. Kenapa? Karena pada lapisan di bawah epitel, nah misalnya kalau pada saluran cerna itu di bawah mukosa itu ada yang namanya lamina propria. Nah di sini terdapat pembuluh-pembuluh darah kapiler. Nah misalnya pada penggunaan obat kumur antiseptik, ya. Nah di rongga mulut, nah itu hanya tidak akan sampai menembus epitel bahan berkhasiatnya. Kalau diinginkan efek lokal, ya. Karena memang obat kumur antiseptik ditujukan untuk kerja lokal. Ya. Nah ini ya contohnya. Nah kemudian dengan rute oral, obat yang diberikan melalui rute oral, ya, ditelan gitu ya, itu tidak akan menghasilkan efek sistemik jika dari dalam saluran cerna tidak diserap ke aliran darah. Nah, namun demikian memang pada umumnya ya obat yang diberikan melalui rute oral itu diserap di saluran cerna ya ke aliran darah sehingga efeknya sistemik. Namun pada contoh-contoh kasus seperti antasida, antidiare, laksan, nah itu efeknya lokal, tidak menghasilkan efek sistemik karena dari saluran cerna tidak diserap ke aliran darah. Antasida itu ditujukan untuk bekerja di lambung. Di lambung tidak terjadi penyerapan dari antasida ke aliran darah. Antidiare dan laksan itu di usus besar ya. Diharapkan kerjanya di situ. Nah, dari situ tidak diserap ke aliran darah. Sehingga efeknya lokal meskipun diberikan dengan rute oral. Karena kuncinya apa? Tidak diabsorpsi dari saluran cerna ke aliran darah. Nah, bagaimana dengan rute parenteral? Nah, rute parenteral pun ada ya, injeksi dengan rute intradermal. Nah, ini dimaksudkan untuk menghasilkan efek lokal. Misalnya tuberkulin skin test atau tes Mantoux, tes alergi antibiotik ya. Nah, itu disuntikan secara injeksi intradermal. Nah, ini memang dimaksudkan untuk menghasilkan efek lokal. Jadi, tuberculin skin test itu adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya bakteri penyebab penyakit tuberkulosis atau Mycobacterium tuberculosis pada tubuh. Nah, dilakukannya dengan menyuntikkan zat khusus bernama Purified Protein Derivative atau PPD pada kulit di bagian lengan pasien. Nah, apabila pasien pernah terpapar bakteri TB, maka timbul reaksi kulit berupa bentol. Nah, tes ini sangat disarankan bagi yang kerap melakukan kontak langsung dengan penderita tuberkulosis, serta untuk mendeteksi TB laten yang tidak menimbulkan gejala. Nah, ini ya, tuberculin skin test. Nah, dilihat kalau bentolnya ya, nah dilihat bentolnya muncul, kemudian warna merahnya membesar, nah berarti dia dalam tubuhnya itu ada Mycobacterium tuberculosis. Kemudian tes alergi antibiotik. Nah, sebagaimana kita ketahui,
ada orang yang kalau minum antibiotik kulitnya jadi melepuh gitu ya. Nah ini karena alergi atau bisa juga mengalami shock anafilaktik. Nah sebaiknya memang sebelum pemberian antibiotik tertentu, kalau tidak tahu orang tersebut alergi atau tidak, mestinya dilakukan skin test. Ya. Jadi dalam hal ini dokter atau petugas kesehatan akan menyuntikkan antibiotik secara intrakutan, lokasi injeksi kemudian dilingkari dengan pulpen agar bisa diamati. Jika timbul benjolan dengan warna merah yang meluas, maka yang bersangkutan dinyatakan alergi terhadap antibiotik tersebut. Jadi harus diganti antibiotiknya dengan antibiotik dari golongan yang berbeda. Oke, baik ya. Nah, seperti ini ya. Suntikan. Nah, kemudian ditandai. Kalau warna merah makin membesar, berarti dia alergi. Ganti antibiotiknya. Nah, kemudian ada juga anestesi lokal ya. Ini dengan rute parenteral. Ada anestesi lokal konduksi. Jadi obat anestetik lokalnya diberikan secara parenteral ke jaringan. Nah, kita tahu bahwa untuk anestetik lokal ini ada anestesi permukaan. Kalau anestesi permukaan itu cukup dioleskan pada permukaan kulit. Kalau anestesi konduksi itu disuntikan ke jaringan obat anestetik lokalnya. Nah, contohnya secara klinis ya, aplikasinya itu pada praktek dokter gigi, hitan, operasi kecil ya. Nah, karena anestetik lokalnya itu disuntikan ke jaringan, maka ada resiko obat anestesi lokal diabsorpsi ke pembuluh darah. Nah, kalau obat anestetik lokalnya sudah diabsorpsi ke pembuluh darah, dampaknya apa? Efek anestesi bisa berkurang, kemudian juga bisa muncul efek samping. Nah, untuk menghindari resiko tersebut, maka kalau pemberian anestetik lokal itu suka dilakukan kombinasi dengan obat yang menyempitkan pembuluh darah atau vasokonstriktor. Tujuannya apa? Untuk menghambat absorpsi di jaringan itu ya dari obat anestetik lokal supaya tidak masuk ke aliran darah. Nah, jadi pembuluh darahnya itu disempitkan. Jadi vasokonstriksi. Misalnya lidocaine ya anestetik lokalnya diberikan bersamaan dengan adrenalin. Nah, berikutnya efek sistemik obat dikaitkan dengan rute pemberian. Nah, ini ya. Jadi sekali lagi bahwa untuk munculnya efek sistemik obat, maka dibutuhkan absorpsi ya. Nah, dari absorpsi ini atau penyerapan ini, obat masuk dari tempat pemberiannya ke aliran darah akan terjadi distribusi. Nah, ini semuanya melibatkan darah. Kemudian masuk ke sistem tertentu yang membutuhkan ya. Nah, masuknya ke sistem tertentu itu tergantung pada sasaran kerjanya, sifat obatnya, serta rute pemberiannya. Jadi syarat agar suatu obat dapat menghasilkan efek sistemik adalah obat tersebut harus sampai ke aliran darah. Nah, ini kuncinya. Nah, selanjutnya rute entral ya. Nah, yang peroral. Nah, obat diabsorpsi pada usus halus ya, ditelan, kemudian ditransmisi ya, diantarkan sepanjang saluran cerna sampailah ke usus halus. Nah, di sini terjadi pelepasan dari zat aktifnya, kemudian pindah dari usus halus ke aliran darah. Ada pula rute bukal yang ini ya. Jadi obatnya itu tidak ditelan, tapi diletakkan di rongga mulut di bagian dalam pipi ya. Nah, di sini terjadi pelepasan zat aktif di sini. Nah, di sini tuh banyak pembuluh darah di bawah mukosanya itu. Sehingga si zat aktifnya itu diharapkan akan menembus mukosa sehingga masuk ke aliran darah. Demikian pula rute sublingual di bawah lidah. Di sini bahan aktifnya lepas dari tabletnya, kemudian menembus mukosa dan sampai ke aliran darah. Dimungkinkan untuk menembus mukosa ini karena mukosa di bawah lidah tipis. Juga di bagian dalam pipi juga tipis. Nah, jadi kalau obat dengan rute oral yang ditelan, swallow dose, oral dose, nah itu dari rongga mulut ke kerongkongan, kemudian ke lambung. Nah, di lambung itu bisa saja ada obat
yang dirusak oleh asam lambung. Kemudian ada juga yang setelah sampai ke usus halus itu juga terjadi penguraian ya oleh enzim misalnya. Nah, jadi memang banyak rintangannya. Tapi kalau dengan rute sublingual dari di bawah lidah ini langsung ke aliran darah sehingga bisa lebih cepat kerjanya. Meskipun memang tidak semua bahan aktif bisa dibuat dengan rute sublingual, yaitu syaratnya ada apa? Harus sangat larut lipid. Ini ya bukal, tablet ya, ini berbagai rute pemberian, ini rute bukal dari dan sublingual ya. Nanti diharapkan akan terjadi tembus bahan aktifnya itu melalui mukosa sampai ke pembuluh darah. Nah, ada obat yang diberikan melalui kulit jika mampu menembus sampai lapisan dermis dan dalam dermis terdapat pembuluh darah, ini akan timbul efek sistemik. Contohnya sediaan transdermal. Kemudian rute rektal ya, di sini absorpsi zat aktif pada area rektum. Nah, ini pemberian supositorianya, ini sirkulasi darah rektum. Kalau bahan berkhasiatnya sudah diserap ke pembuluh darah yang ada di rektum, nanti bisa dihantarkan ke tempat kerjanya. Nah, kemudian kita lihat efek lokal obat dikaitkan dengan formulasi bentuk sediaan. Nah, jadi memang untuk kerja lokal ya, zat aktif itu dilepaskan pada tempat di mana dia diberikan. Nah, sebetulnya tidak ada formulasi khusus ya. Karena memang pada dasarnya obat itu tidak mudah untuk berpenetrasi menuju ke pembuluh darah. Nah, perlu diketahui juga bahwa obat kerja lokal yang diberikan dengan rute oral kah, topikal kah, atau parenteral kah, mungkin ada yang terabsorpsi. Namun dengan jumlah yang sangat kecil sehingga tidak berdampak pada tubuh. Nah, kemudian efek sistemik obat dikaitkan dengan formulasi bentuk sediaan. Nah, kita lihat pada sediaan solida ya. Tablet ini pada formulasinya menggunakan bahan penghancur supaya apa? Agar bahan aktif bisa terlepas dari matriks sediaan sehingga bisa ditransport dari tempat pelepasan atau usus halus menuju ke pembuluh darah. Nah, kalau supositoria ini juga sediaan solida ya. Bahan pembawanya adalah oleum kakao, minyak lemak coklat ya. Nah, ada yang menyangka mungkin waduh enak dong ya. Tidak ya, ini tidak dimakan tapi dimasukkan ke rektum. Dan memang yang membuat coklat enak itu bukan coklatnya, manis gitu ya. Coklat manis itu karena dicampur dengan gula. Nah, sehingga di Jepang orang kalau membuat coklat itu udah mulai sekarang ada pabrik, dan mungkin Bu Miski yang tahu ya. Coklat itu dicampur dengan pisang. Jadi manisnya itu dari pisang. Itu yang saya dengar seperti itu. Seperti itu Bu Miski barangkali. Oke ya. Nah, jadi supositoria ini bahan pembawanya adalah oleum kakao. Oleum kakao ini kalau di suhu kamar dia padat ya. Tapi kalau begitu masuk ke dalam tubuh itu mudah meleleh. Ya, pada suhu tubuh mudah meleleh. Sehingga bahan aktifnya akan terlepas dari matriks dan bisa ditransfer dari area rektum menuju ke pembuluh darah yang ada pada area rektum tersebut. Nah, itu ya. Nah, memang sih karena supositoria itu bahan pembawanya adalah oleum kakao, maka kalau di apotik juga sebaiknya tidak disimpan di suhu kamar ya. Ada baiknya ya di lemari es. Itu lebih baik ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi kalau tablet ini sediaan tabletnya mengalami disintegrasi, pecah jadi granul-granul, kemudian disintegrasi lagi, pecah menjadi partikel fine ya. Nah, ini dalam saluran cerna itu, dalam cairan saluran cerna itu dia menjadi suspensi ya. Kemudian mengalami disolusi larut ya. Dan akhirnya di saluran cerna itu akan ditransfer ke pembuluh darah ya, ke pembuluh darah. Nah, seperti itu jadinya ya.
jadi penting sekali nih faktor bahan penghancur atau disintegran ya untuk konsep mulai kerjanya zat aktif kalau dibuat dalam sediaan tablet ya. Nah, kalau suppositoria, nah di area rektum ini dia akan meleleh. Ya, meleleh. Karena bahan pembawanya itu adalah oleum kakao. Zat aktifnya lepas. Nah, ini daerah rektum ya. Ini ada pembuluh-pembuluh darah. Nah, maka akan ditransfer ke pembuluh darah si bahan berkhasiatnya. Nah, tentu di sini kalau untuk tujuan sistemik ya bisa lebih cepat ini suppositoria dibandingkan tablet ya. Karena kalau tablet itu kita lihat di sini prosesnya cukup lama ya. Karena tablet itu kan punya kekerasan tertentu. Jadi granul, partikel fine, kemudian harus melarut supaya masuk ke aliran darah. Nah, kalau ini bisa lebih cepat karena cukup dengan meleleh saja bahan pembawaannya, nanti zat aktifnya langsung ditransfer ke aliran darah. Hanya memang dilihat dari penggunaannya, ya suppositoria ini tidak menyenangkan, gitu ya. Tapi kalau misalnya bayi demam, susah dengan rute oral diberikan obatnya, ada suppositoria paracetamol. Lebih praktis kalau untuk bayi sebetulnya. Nah, kemudian ada lagi sediaan patch transdermal. Ya, ini yang topikal ya. Wah, mohon maaf ini saya ada kesalahan ketik ya. Saya hapus ini ya. Mohon maaf ini ya. Jadi sediaan patch transdermal itu adalah sediaan yang bekerja dengan cara yang memungkinkan obat masuk ke dalam kulit yang akan mengalami efek sistemik. Nah, itu ya. Sediaan patch transdermal. Jadi sediaan yang bekerja dengan cara memungkinkan obat masuk ke dalam kulit yang akan mengalami efek sistemik. Nah, ini tolong ya, saya koreksi ya. Nah, kesalahan pengetikannya. Kemudian contoh bahan aktif yang dibuat dalam sediaan patch transdermal itu adalah nitrogliserin, obat angina, ya, obat untuk jantung. Nah, di sini ada istilah transdermal delivery, yaitu obat berdifusi melalui berbagai lapisan kulit yang akan mengarah pada target sistemik. Ya, jadi obatnya itu akan berdifusi, ya, menembus lapisan kulit sampai ke dermis, nah sehingga akan bisa masuk ke aliran darah. Nah, sistem pada transdermal delivery ini adalah ada sistem reservoir, ada matriks pengendali laju membran, dan ada matriks tanpa pengendali laju membran. Nah, sistem reservoir bersama excipient lain itu akan menempel pada matriks pengatur laju, lalu akan mengarah ke tujuan target obat. Nah, ini memang teknologi tinggi ya. Nah, contohnya ini sediaannya, sediaan patch transdermal, ditempelkan di punggung, ya, ditempelkan di punggung, kemudian obatnya akan berdifusi sampai ke area dermis. Nah, di sini ada bentuk sediaan patch transdermal ya. Di sini ada drug reservoir di sini. Nah, di sini obatnya di persediaannya ada di sini. Kemudian, nah di sini ada drug release membran dan disinilah kontak adesif ya dengan permukaan kulit sehingga nanti bahan berkhasiatnya itu akan terus dikeluarkan sedikit demi sedikit ya sehingga menembus ke dermis masuk ke aliran darah. Nah, keuntungan sediaan patch transdermal ini adalah ya menggunakannya mudah ya, cukup ditempelkan. Praktis ya. Nah, ini yang sangat penting di sini adalah excipientnya ya, bahan-bahan pembantunya. Karena excipient pada sediaan ini akan membantu zat aktif untuk berdifusi. Nah, jadi kemampuan zat aktif untuk berdifusi melewati
membran, melewati lapisan dermis, ya, melewati lapisan epidermis untuk sampai ke dermis, akhirnya sampai ke pembuluh darah, itu sangat ditentukan oleh eksipien atau zat pembantunya. Ya. Sehingga bahan aktif dapat mencapai target, menimbulkan efek terapi yang diinginkan. Nah, pada pembuatan sediaan transdermal diperlukan eksipien penunjang zat aktif agar zat aktif itu dapat menembus membran kulit sehingga dapat menjadi penghantar untuk bisa menimbulkan kerja sistemik. Nah, ini contoh-contohnya ya. Asam oleat, asam laurat, DMF, DMSO, etanol, dimetilformamid, pirolidon, surfaktan, urea. Nah, saya kira ini nanti saudara di mata kuliah farmasetika atau teknologi farmasi ya akan mendapatkan secara lebih terperinci. Termasuk seperti tadi. Nah, ini ya tentang tablet, bahan-bahan pembantunya apa saja dan sebagainya. Sehingga bisa menimbulkan kerja sistemik misalnya ya. Nah, baik. Ya. Nah, saya kira itu ya untuk materi hari ini. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Masih ada waktu sekitar 20 menit.